warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavita Anggraini dengan NIM akhiran 045, Prodi Akuntansi B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi sholat. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, syarat, rukun, dan juga hukum sholat. Berikut ini materinya. Pengertian sholat. Dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa. Dan menurut istilah syaro berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusyuk, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam taslim. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang kedua yaitu tujuan sholat. Tujuan sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikan sholat menurut Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu hukum sholat. Hukum melakukan sholat 5 waktu adalah wajib. Tidak hanya sholat 5 waktu, terdapat juga sholat sunnah. Berikut ini jenis sholat. Yang pertama sholat fardu. Sholat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang wajib mukallaf berhubungan langsung dengan dirinya, serta tidak ditinggalkan ataupun dilakukan oleh orang lain. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Contoh aktivitasnya yaitu menyalatkan jenazah muslim. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Sholat sunnah juga dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah mu'akkad dan yang kedua sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Sholat ini dianjurkan Rasulullah sehingga Rasulullah sendiri berat untuk meninggalkannya. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti sholat rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil, tergantung waktu dan keadaan seperti sholat khusuf, hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Keempat yaitu syarat-syarat sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi ketika kita melakukan sholat, harus kita pastikan dulu bahwa keadaan badan kita dalam keadaan yang bersih dan suci. Yang kelima yaitu sadar. Kita harus sadar dalam melakukan sholat, tidak boleh seperti mabuk lalu melakukan sholat. Itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Apabila salah satu rukun ini tak ada atau ditinggalkan, sholat tersebut secara syar'i tidak dianggap alias tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dalam hal ini meninggalkan rukun sholat adalah tidak sah dan terdapat dua aspek. Yang pertama, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Yang kedua, meninggalkan rukun sholat karena lupa atau tidak tahu. Rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Apabila salah satu rukun ini tak ada atau ditinggalkan, sholat tersebut secara syar'i tidak dianggap alias tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Dalam hal ini meninggalkan rukun sholat adalah tidak sah dan terdapat dua aspek. Yang pertama, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Yang kedua, meninggalkan rukun sholat karena lupa atau tidak tahu.
Sholat itu ada 13. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat yang dibarengi oleh takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima, rukuk dan tumanina. Yang keenam, itidal setelah rukuk dan tumanina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumanina. 8. Duduk di antara 2 sujud, disertai tumanina. Yang ke-9 yaitu tahajud akhir dan duduk tasyahud. 10. Membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 bersolawat kepada Nabi serta mengucapkan tasyahud akhir. Yang ke-12 salam. Yang ke-13 berurutan dalam rukun-rukun yang tertib. Meskipun dalam keadaan yang sangat mendesak, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Jika kita meninggalkan sholat, kita akan mendapatkan dosa. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.